join beasiswa LPDP gitu, karena LPDP ini punya banyak banget benefit gitu. Jadi kalau ngerasa aku insecure masalah bahasa Inggris atau apa, yang penting dipersiapkan, persyaratan terpenuhi, nanti ada juga pelatihan bahasa Inggris dan ada juga gitu. Banyak yang beasiswa LPDP, kita juga bisa kenal orang-orang yang dari dalam atau dari luar negeri gitu. Jadi kalau nggak masuk LPDP, kalau kayak masuk beasiswa biasa aja, mungkin aku nggak akan kenal teman-teman dari UCL, teman-teman dari Harvard, ada juga teman-teman yang dari misalkan dari Melbourne University gitu, dari UI, kita nggak akan kenal gitu. Tapi dengan adanya beasiswa LPDP ini, nah kita dapat poin-poin itu dan masih banyak lagi. Nanti sambil aku jelasin lebih detail. Oke, wah, baru pembukaan aja langsung amazing banget ya ternyata beasiswa LPDP gitu yang berasal dari Kementerian Keuangan yang dananya banyak ya Kak. Jadi jangan takut kita yang udah masuk tuh kehabisan dana gitu. Nah, yang menjadi PR nih berarti kalau mau masuk situ kan harus ada hal-hal yang dipersiapkan gitu ya Kak. Nah, kebanyakan orang tuh akan bertanya gitu, apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan gitu. Apakah persiapannya itu harus jangka panjang gitu atau aku baru tahu nih Kak LPDP itu baru berapa bulan ini gitu misalnya. Apa aku ada peluang untuk bisa masuk atau lolos di LPDP? Ya, semua orang punya peluang, semua orang punya kesempatan untuk dapat beasiswa. Kalau ditanya yang pertamanya apa, yang pasti untuk yang pertama tuh niat yang kuat. Artinya jangan niat yang adem ayem gitu aja gitu. Jadi niat tapi nggak ngerjain apa-apa. Tapi lebih niat yang memang lebih niat yang mantep banget gitu. Nah itu yang pertama itu niat dulu. Terus yang kedua, karena di beasiswa LPDP itu butuh requirement-nya juga itu bahasa Inggris gitu. Jadi untuk dalam negeri itu kita butuh TOEFL dan harus yang ITP bukan yang prediction. Kemudian kalau kita mengambil di luar negeri itu kita harus ada IELTS atau TOEIC, itu bisa dipakai untuk di luar negeri gitu. Nah, itu yang terpenting dan ini juga jadi kayak apa ya, trending point-nya aku bisa gabung di LPDP dulu tuh memang prepare awalnya aku join di Rumah Inggris karena memang ya orang dari daerah 3T, dari gunung, dari pedesaan. Aku memang asalnya dari Lampung Barat dan itu kita bahasa Inggris itu nol banget gitu. Jadi training point-nya aku itu aku belajar bahasa Inggris. Setelah udah ada niat, kemudian kita lakukan dengan belajar bahasa Inggris, kemudian persiapan-persiapan lain seperti kayak kita butuh teman gitu. Jadi istilahnya kalau kamu mempersiapkan sendirian gitu, kemudian ketika ada teman pasti beda dong. Nah, gitu. Jadi ikut komunitas yang sangat mendukung, kemudian persiapkan juga esai dan kira-kira muka kampus mana nih. Jangan sampai kampus yang kita pilih itu nggak masuk di list LPDP gitu. Jadi peka terhadap informasi dan up to date juga itu penting. Menarik. Berarti semua orang berpeluang gitu ya Kak. Mau untuk orang yang udah tahu lama LPDP ataupun yang baru-baru, yang penting adalah niat untuk mempersiapkannya gitu. Setelah niatnya udah baik, terus betul-betul mau mengikhtiarkan gitu dengan melakukan pendaftarannya, sebelum itu mencari infonya terlebih dahulu gitu ya Kak Yudia. Oke. Nah, nih teman-teman udah ada ya. Jadi LPDP itu apa, terus ternyata itu kita semua berpeluang nih untuk bisa lolos di LPDP. Mungkin tadi aku di awal lupa ya mengingatkan untuk teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam. Kita lihat 2 mentor kita ya, Masya Allah mereka sudah on cam dengan persiapan yang maksimal juga. Maka kalau kita nih sebagai murid gitu ya saat ini, kalau bisa on cam diusahakan on cam. Santai aja tuh kayak Mr. Novri ya, sambil minum. Sambil Ya, mungkin gini ya, Del, teman-teman juga harus mulai terbiasa kalau kita
harus mengadaptasi sistem ngobrol kayak gini. Jadi Zoom kayak gini, video conference kayak gini nggak cuma tentang webinar, nggak cuma tentang kelas, nggak cuma tentang ngehadirin praktikum kampus, enggak. Tapi kita bisa kayak ngobrol di warung kopi aja gitu. Anda ngerokok ya ngerokok, Anda sambil cemilan ya cemilan. Kita santai, ini saya siapin rokok. Oke, santai aja gitu. Jadi tujuan kita benar-benar ngobrol, goalnya ngobrol kali ini kayak LPDP kan, gitu. Kalau Mas Yudi nih pantas guys jadi narasumber LPDP. Kalau saya nggak pantas karena LPDP saya gagal ya. Saya LPDP dianggap gagal. Jadi ya mungkin Mas Yudi lah nanti cerita aja dulu tentang LPDP, pengalamannya, persiapannya. Nanti kalau saya paling nambah-nambahin dikit ya, biar kalian nggak gagal gitu ya. Nggak ada tips and triknya lah gitu. Jangan gagal kayak saya gitu maksudnya. Oke, monggo silakan Mas Yudi dibikin senyaman mungkin aja lah, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi jangan apa namanya, jangan kaku dan jangan berpikir kayak ini kita dosen sama murid. Udah ngobrol aja santuy. Oke, silakan Mas Yudi. Nama Gila. Mr. Nopri. Oke. Ini juga mungkin aku juga belajar kegagalan juga dari Mr. Nopri ini. Tapi dia gagalnya yang baik gitu kan, karena ada digantikan yang lebih baik gitu kan. Nah, mungkin sambil ngobrol aja ya Dila ya. Iya, Nah, jadi aku sambil cerita sedikit ya tentang pengalaman bisa dapat beasiswa LPDP gitu. Jadi dulu setelah lulus S1 itu sempat kepikiran pengen langsung lanjut S2 gitu, karena sebelumnya di S1 dulu di semester 7 sama 8 itu jadi asisten dosen gitu. Jadi at least kayaknya maybe bisa lah gitu kan jadi dosen, kayaknya bakal gampang karir gitu kan. Pengennya sih gitu kan. Terus setelah selesai lulus kuliah ternyata memang dosennya tuh nggak bisa ngejamin kalau kita kuliah tuh bakal jadi dosen di situ. Kemudian ketika cek-cek biaya ternyata S2 tuh mahal banget gitu kan. Nggak tahu tentang beasiswa LPDP gitu. Walaupun LPDP itu sudah adanya lama gitu, tapi karena kurang update gitu, jadi nggak tahu gitu kan. Jadi ya keinginan itu ya udahlah, berpikir realistis aja sih dulu tuh awalnya, langsung kemudian memutusin untuk kerja. Nah, kerja itu ngambil pengabdian 1 tahun di Tulangbong Barat, ikut gabung Tuba Cerdas, volunteer 1 tahun. Nah, setelah itu di situ kita mulai link dan pemikiran kita tuh sudah mulai terbuka gitu, dan kayaknya sih at least kalau kita hanya di stuck di sini aja ini kita nggak akan bisa jadi apa-apa gitu. Mungkin kalau kita coba keluar dari zona nyaman kita, kegagalan itu potensinya ada gitu, makin besar kegagalan kita gitu, makin besar potensi kita untuk gagal kalau kita keluar dari zona nyaman gitu. Tapi saya pikir lagi, kayak hidup ini cuma 1 kali gitu. Jadi kalau kita nggak coba untuk challenge diri kita nggak coba untuk kasih terbaik buat diri kita gitu, nanti ketika tua itu kita akan menyesal gitu kan. Nah, kemudian prosesnya setelah saya selesai pengabdian 1 tahun, saya pengen niat untuk lanjut S2 gitu. Udah mantep nih kan, sudah kerja 1 tahun itu udah lumayan, ada dana rencana ke kampung Inggris. Udah niat tuh kan. Nah, di tahun 2018 niat ke kampung Inggris, terus di 2017 Desembernya keterima kerja di kontrak dari Kementerian Sosial. Gagal lagi ini kan gitu. Jadi kayak nggak selamanya tuh hal itu bisa lurus go strike gitu kan. Tapi banyak ada obstacle yang harus kita lewatin kan. Nah, setelah itu kerja 1 tahun, ketunda lagi nih ininya, niat mau lanjut S2-nya ketunda lagi 1 tahun. Nah, kemudian di 2019 karena sambil bekerja saya realistis, kemudian saya gabung di Rumah Inggris. Dulu awal-awal di Rumah Inggris itu kayak agak malu-maluin sih sebenarnya, karena di usia dulu kayak sudah lulus S1 21 ditambah kerja 2 tahun, itu gabung di Rumah Inggris, ada anak-anak SMA juga yang baru join gitu, kayak mereka tuh lebih pinter dari kita gitu kan. Awalnya sih kayak insecure gitu, cuman ya apalah, bodo amat sama omongan orang lain gitu, kayak kalau kita niatnya untuk belajar gitu, dan
biasanya siswa di rumah Inggris. Gila, ini berapa lama sih di rumah Inggris? Yang ini udah berapa lama nih yang ini? Lebih dari Yang lebih dari 8 ya, Mister. Yeah, she's been more than 10 months maybe. Tapi Yudi itu barengnya Diva ya, Diva di Datan ya, bareng Diva Iya, dulu. Sisi 6 berarti ya. Renggo. ada yang sudah ngelebihin aku ternyata sih, gila. Aku dulu sampai 5 sampai 6 bulan gitu, 6 bulan itu aku karena memang ambil kerja gitu kan. Nah, jadi Iya. Tapi sama aja Yud, kayak misalnya orang ke kampung Inggris kan, gue juga jebolan kampung Inggris ya. 2 tahun 2013 lulus kuliah gue ke Pare gara-gara TOEFL gue nggak bagus, terus gue ke Pare belajar di sana sebulan, terus dapat beasiswa dari Global English 5 bulan. Setelah 5 bulan gue ngajar di sana sampai 1,5 tahun. Artinya apa? Maksudnya gini, orang yang ke Pare cuma sebulan atau cuma paling lama 3 bulan, biasanya ya relatively mereka dapetnya ya ngepas aja gitu, nggak akan pernah berbekas gitu, boro-boro mau berbagi, biasanya begitu pulang dari Pare hilang Inggrisnya. Jadi memang rata-rata aku perhatiin teman-teman yang pada jadi yang sekarang di luar negeri, yang pada sekarang udah kerja, udah sekolah di luar negeri gitu-gitu, mereka pasti extend, nggak pernah dalam waktu normal yang orang normal mediocre ambil sebulan 3 bulan. Biasanya mereka extend gitu. Nah, orang yang extend itu berarti memang nunjukin kalau mereka passion ya dengan itu gitu, siap bersusah payah dengan itu, siap apa ya maksudnya mereka akan menuju sesuatu yang apa ya rela bersusah payah untuk itu gitu. Nah, itu kan dia definisinya passion tuh. Oke, jadi itu aja sih ke Yudi tadi, memang lebih dari berapa bulan Yud? Sekitar 6 bulanan ya, mungkin sekitar 6 bulan belajar di rumah iya Inggris ya, dengan segala dinamikanya ya, namanya tinggal di rumah gitu ya kan. Rebutan sabun gitu, piket segala macam ya, at least percaya atau nggak percaya itu juga akan berpengaruh terhadap karaktermu ketika kamu menghadapi interview di LPDP itu teman-teman. Kalau saya sih paling nanti nambahin Yudi tentang interview kali ya, kita bakal ngomong banyak tentang interviewnya LPDP karena menurutku itu sih LPDP yang paling paling ngeri ya, paling ngeri gitu, karena gagal di interview kalau nggak salah tuh dia langsung nggak bisa ikut lagi gitu. Di zamanku dulu ya gitu, di zamanku yang keterima tapi nggak diambil akhirnya di blacklist sampai sekarang, itu juga kesalahan besar ya teman-teman gitu dulu. Oke, mungkin Yudi bisa terusin tadi kepotong sampai proses belajar gitu ya, belajar bahasa Inggris, kebetulan belajar di rumah Inggris gitu. Terus bisa diterusin ya. Oke, Mr. Nopri, thank you. Ah, ya, belajar di rumah Inggris, kemudian itu ya aku ngerasa nggak ada yang something special gitu. Jadi kayak kalau orang-orang yang udah mungkin teman-teman sekarang ngerasa aku sudah punya basic bahasa Inggris, sudah bisa ini langsung belajar bahasa Inggris, kayaknya nggak terlalu butuh waktu lama gitu, karena aku memang newbie banget di bahasa Inggris gitu, jadi memang butuh waktu yang lebih lama gitu. Tapi kan setiap orang kan punya perjalanannya masing-masing gitu kan. Modalnya apa? Modalnya yakin aja gitu. Modalnya yakin aja gitu dijalanin. Karena dulu tuh waktu mau apa? Mau belajar bahasa Inggris untuk persiapan LPDP itu nggak ada kenal sama awardee itu nggak ada, satupun nggak ada. Kayak Dila kan ini lagi persiapan udah kenal nih sama aku, udah pernah ikut mentoring, udah pernah ini, udah banyak ini kan kasih bumbu-bumbunya. Kalau aku dulu masih polos gitu, pokoknya modal yakin aja gitu. Terus kemudian setelah tiba waktunya, waktu mau apply LPDP, kita ambil TOEFL, kebetulan ngambil di Unila juga, yang nggak terlalu, tapi memang sudah masuk di standar ITS, dan itu akhirnya bisa keterima di LPDP gitu. Jadi kalau kayak hikmahnya mungkin di awal itu harus banyak struggle-struggle-nya, begitu ke daftar bisa mampu ya 3 kali daftar LPDP itu baru dia bisa hasil LPDP gitu, bisa keterima gitu. Setelah itu emang masalah selesai? Enggak juga gitu kan. Banyak juga yang harus kita siapin, karena untuk kampus juga kan aku kemarin belum dapat LOA, jadi harus mempersiapkan untuk daftar kampus gitu. Dan
itu semua ketika proses kita daftar LPDP, kemudian kita kursus, kita semua itu butuh apa ya? Butuh ini kita, semangat dari kita juga gitu. Jadi butuh pengorbanan dari kita, pengorbanan dari waktu. Kemudian yang pertama sih bukan waktu, pikiran. Yang pertama pikiran itu, kemudian waktu, kemudian juga dari segi materi juga itu menjadi main idenya supaya kita mau bisa daftar di LPDP gitu. Dan sambil cerita, itu kan cerita kayak nggak enaknya ya. Kalau cerita enaknya itu ketika kita sudah keterima di beasiswa di LPDP gitu. Jadi at least apa yang kamu lakukan itu sudah dihitung bahwa kamu ini dibiayai LPDP gitu. Mau ngapain aja gitu, mau ngapain gitu kan. Mau berangkat ke kampus dibiayain gitu kan. Baru sampai di tempat tinggal di Jogja itu ada dana kedatangan, itu dibiayain juga. Dana setiap bulan, nah ini kan lagi COVID ya. Nah, lagi COVID kita stay di rumah, itu dibiayain juga gitu kan. Terus kemudian kita lagi mau publish jurnal, yang penting terindeks Scopus Q3, Q4 atau itu juga dibiayai oleh LPDP gitu. Dan untuk penelitian tesis kita, walaupun nggak terbit di jurnal, itu juga bisa kita ajukan untuk dibiayai oleh LPDP gitu. Jadi at least ketika teman-teman sudah dapat beasiswa itu insya Allah hidup kita itu aman, tentrem gitu. Jadi nggak akan teman-teman terlalu memikirkan masalah funding ketika kita sudah mendapatkan beasiswa itu gitu. Jadi segala halnya itu semakin besar apa yang kita dapatkan gitu, itu semakin besar juga perjuangan kita nih gitu. Jadi kalau perjuangan kita besar, insya Allah dapatnya kita besar, walaupun nggak semuanya bisa seperti itu gitu. Tapi kayak di iklan aja, no pain no gain lah gitu. Jadi kalau lo nggak pernah coba, nggak pernah usaha kasih yang terbaik, lo nggak pernah melakukan yang terbaik, gimana lo mau dapat sesuatu gitu kan? Gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu menentukan masa depan kita gitu. Kalau saya dibilang kalau Mr. Nopri sudah jadi dosen gitu kan, mungkin udah owner dari rumah Inggris, kayak secara karir udah oke gitu kan. Kalau aku masih meraba gitu, tapi aku bakal berjuang nih gitu kan setelah ini gitu, karena supaya kedepannya itu kita bisa lebih baik. Apakah ada jaminan setelah jadi award di LPDP bakal jadi orang sukses, bakal jadi PNS, bakal jadi direktur di perusahaan? Nggak ada yang ngejamin itu, nggak ada. Bahkan untuk sharing ke teman-teman, dulu waktu sebelum masuk LPDP kan masih belum COVID ya. Dulu aku harus resign ngajuin, setelah masuk LPDP harus ngajuin resign dari kerjaan gitu. Jadi kerjaanku yang sekarang ini, karena sebelumnya itu harus ke Jogja kan untuk lanjut kuliah, jadi aku harus resign, dan kerjaan yang aku yang dulu tuh waktu di tahun 2019 itu at least itu sangat bagus dan sangat cocok buat aku. Cuman karena memang itu kita harus punya pilihan. Jadi pilihannya ngelanjutin pekerjaan dengan salary sekitar 3 juta dan kita punya kebebasan waktu untuk bekerjanya, atau kita melanjutkan kuliah. Dan aku memilih untuk melanjutkan kuliah. Jadi kayak itu sebuah pilihan yang harus memang kita ambil gitu. Jadi aku ambil itu supaya kayak kedepannya bisa lebih, walaupun nggak ada jaminan gitu. Dan alhamdulillah sih aku ngerasa itu pilihan yang tepat yang aku ambil gitu. Gila, kayaknya ada yang raise hand nih. Boleh nih sambil supaya kita lebih bervariasi ngobrolnya nih. Ya, Kak Yudi, ini dari Rozi ya. Silakan Rozi. Ya, selamat malam Kak Yudi. Selamat malam juga buat yang lainnya. Izinkan saya mau tanya. Saya izin mengenalkan diri, nama saya Rozi. Saya mau tanya yang pertama, tadi kan Kakak jelasinnya apa yang dipersiapkan ya, apa yang dipersiapkan untuk gabung di LPDP gitu. Nah,
saya mau tanya prosedurnya itu gimana sih Kak? Awalnya itu gimana? Kan tadi Kakak bilang nggak punya kenalan nih Word di LPDP sebelumnya. Nah itu tuh awalnya tuh kayak mana gitu? Yang pertama. Terus yang kedua, ada site requirement-nya nggak untuk bisa jadi Word di LPDP? Misalnya kayak tadi Kakak jadi volunteer itu apakah bisa menambah nilai untuk bisa dipilih menjadi Word di LPDP atau gimana? Terus yang ketiga, apakah ada perbedaan di pendaftaran atau prosedur pendaftaran LPDP untuk yang kita di Univ Indonesia ataupun Univ luar negeri itu ada perbedaan nggak Kak? Mungkin itu aja sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih Roji. Lengkap banget nih pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Nanti kalau aku kelupaan mau diingatkan ya Dila ya. Ya Kak. Ya. Oke. Yang pertama terkait prosedur. Oke. Jadi prosedurnya itu ada 3 tahapan. Yang pertama kita ada tes administrasi. Yang kedua kita ada tes SBK dulu namanya, atau tes berbasis skolastik. Atau kita bisa kenal ini kayak tes SKD kalau di bahasa PNS atau sejenis itu. Kemudian yang terakhir itu kita tes wawancara. Nah, itu ada 3 itu. Tapi sebelum kita memulai ketiga itu, kita harus daftar akunnya dulu. Kita daftar akun itu, terus kita ngelengkapin data diri, terus kemudian tujuan kampusnya di mana. Untuk tahu tujuan kampus, itu LPDP sudah punya list kampus yang memang bisa dibiayai oleh LPDP. Dan kalau teman-teman pengen, aduh nanti LPDP ini ngasih kampusnya yang jelek-jelek nih, gitu kan? Jangan khawatir gitu. LPDP itu pasti memilih universitas-universitas terbaik di dunia ataupun terbaik di Indonesia. Itu yang pertama poinnya. Jadi jurusan-jurusan terbaik itu sudah hampir pasti mayoritas tercover oleh LPDP. Terus kemudian jalur. Nah, jalur pilihannya ini sangat penting banget ya. Jalurnya itu ada beberapa gitu. Jadi kayak jalurnya mau reguler. Reguler ini yang paling banyak didaftar orang, tapi juga paling banyak saingannya. Nah, kalau ini kayak jadi pilihan terakhir. Kalau bisa jangan daftar lewat jalur ini, kalau bisa lewat jalur yang lain. Kemudian reguler ada afirmasi. Nah, afirmasi ini jalur yang paling menurutku sih paling rasional, teman-teman bisa join ke sini karena kalau di reguler itu standar TOEFL-nya itu 500, kalau di afirmasi itu bisa 400. Jadi persiapan bahasa Inggrisnya juga bisa agak lebih longgar gitu kan. Nah, jadi teman-teman yang punya misalkan skornya 450 tuh udah bisa tuh join di jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini memang ada requirement khususnya, ada afirmasi prasejahtera dan ada afirmasi daerah afirmasi 3T. Nah, kalau daerah afirmasi 3T ini harus yang berasal dari pesisir barat. Kalau dulu Lampung Barat sama pesisir barat, kalau sekarang tinggal pesisir barat yang masuk di daerah 3T. Terus yang opsi kedua kalau memang itu masuk di jalur prasejahtera atau ini. Nah, itu untuk teman-teman yang memang punya bantuan dari program dari Kementerian Sosial seperti bantuan PKH. Nah, itu yang orang tuanya punya itu nanti bisa masuk di jalur itu. Dan itu juga selain itu bisa lewat jalur dari alumni bidik misi. Nah, teman-teman yang alumni bidik misi itu maksimal 2 tahun setelah lulus itu harus sudah daftar. Nah, itu bisa masuk ke jalur itu. Terus jalur yang terakhir, ini jalur yang mudah tapi sulit syaratnya gitu. Mudah hampir sama kayak afirmasi tapi agak sulit karena dia harus targeted, artinya itu harus PNS, TNI atau Polri gitu. Jadi kalau teman-teman sudah punya pegang nih baru di tahun kemarin atau tahun ini keterima PNS, nah jalur daftar ini yang paling rasional dan paling penting buat teman-teman ini. Nah, itu untuk prosedurnya, dan itu setiap prosedur bertahap gitu. Jadi kayak administrasi itu teman-teman menyiapkan seperti esainya, kontribusi untuk negeri, kemudian apa yang dilakukan di masa depan, dan prasyarat seperti TOEFL itu dilengkapi. Kemudian setelah lolos lanjut teman-teman
berskolastik itu seperti tes SKD CPNS lah gitu. Jadi kalau belajar pakai itu sudah dapat gambarannya, kemudian setelah itu nanti diwawancara. Untuk dalam dan luar negeri beda nggak? Ya jelas beda dong. Dari standarnya aja sudah beda gitu kan. Dari standarnya kalau untuk di dalam negeri itu kita boleh pakai TOEFL, kalau luar negeri ya kita normalnya kita harus pakai IELTS gitu. Jadi supaya nanti ke luar negerinya lebih gampang gitu. Dan dari standarnya juga pasti lebih tinggi. Dan wawancara juga biasanya kalau kita dalam negeri itu opening bahasa Inggris, sisanya bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau di luar negeri biasanya full English gitu. Dan kayak kita nulis esai juga, kalau dalam negeri pakai bahasa Indonesia, di luar negeri ya pakai bahasa Inggris lah. Nah, itu prosedurnya. Terus apalagi inilah tadi satu lagi. Oh, satu lagi. Nggak, ada satu lagi. Yang ada nggak sih set requirement gitu yang bisa membantu kita untuk lolos jadi OR di LPDP? Kayak tadi kan ada nyebutin jadi volunteer atau misalnya ada ngisi segala macam gitu. Oke, ya. Benar banget, Roji. Jadi apa yang kita lakukan sebelumnya itu menggambarkan kita kira-kira di masa depan itu apa gitu. Jadi pengalaman di dunia kerelawanan, kemudian di ranah sosial itu jadi one of point gitu untuk kita bisa diterima di LPDP. Kebetulan aku memang dulu sempat 1 tahun pengalaman volunteer itu. Aku rasa kayaknya itu salah satu poin aku bisa masuk di LPDP karena ketika aku diukur dari segi akademik kayak pengalaman atau publikasi ilmiah, aku memang jujur belum ada publikasi ilmiah apalagi yang terindeks dari Scopus gitu. Jadi kayaknya kalau di bidang itu kita geser gitu kan, banyak sih bidang-bidang yang dia ingin. Nah kemudian di bidang pengabdian, nah karena sudah pengabdian 1 tahun itu jadi pengalaman karena LPDP itu mencari sosok pemimpin untuk di masa depan gitu. Pemimpin di masa depan itu yang seperti apa gitu? Pemimpin yang di masa depan itu yang tidak hanya berfokus pada diri sendiri tapi juga berfokus bagaimana bisa membantu orang lain gitu. Baik dari bidang apapun yang digeluti saat ini gitu. Jadi bukan orang yang bakal sukses di perusahaannya gitu, tapi bagaimana cari orang-orang yang di masa depan itu bisa sukses dan juga membantu negara ataupun membantu orang lain gitu. Jadi sukses kamu itu bukan sukses untuk dirimu sendiri gitu, tapi sukses kamu juga untuk orang lain gitu. Dan teman-teman bisa kalau bisa ngambil di bidang yang sosial bisa kayak ikut volunteer, pengalaman organisasi itu sangat penting banget gitu. Nah, kemudian nih benar juga nih. Pemimpin di masa depan tuh adalah yang tidak peduli terhadap tidak hanya untuk diri sendiri. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih mau sosial, mau di bidang pendidikan, apa mau di bidang kayak riset gitu. Nah, kalau di bidang pendidikan bisa kayak nyerempet juga sebenarnya kayak ke sosial kayak kita ngajar gitu kan, itu kan pendidikan tapi juga masuk ke sosial juga. Ataupun di bidang riset teman-teman bisa punya banyak publikasi, itu juga jadi poin-poin penting di LPDP gitu. Dan kalau nulis esai ataupun apapun untuk kontribusi di masa depan, jangan sampai di masa depannya itu saya akan jadi orang sukses perusahaan itu kan that is just for you gitu. Tapi bagaimana dari apa yang kita lakukan, karena LPDP ini kayak ibaratnya bos ini mau ngasih kamu duit. Nah, kalau mau ngasih kamu duit dia harus punya reason yang kuat. Dia harus punya reason yang kuat kenapa kok LPDP ini harus ngasih kamu biaya gitu. Nah, reason yang kuat itu apa? Dinilai dari pengalamanmu sama masa depanmu itu mau ngapain. Jadi kalau kita punya pengalaman itu akan lebih menunjang kita gitu. Tapi ada temanku yang memang dia kayak mahasiswanya tuh agak
waktu kuliah agak nggak terlalu banyak aktif organisasi, terus setelah lulus S1 terus langsung daftar LPDP dan keterima gitu. Nah, berarti itu tidak menjadi hal yang wajib banget gitu, tapi kalau punya itu menjadi nilai lebih. Gitu, Roji. Ada yang tertinggal? Boleh dikonfirmasi. Ya, saya mau maaf, tambahan lagi ya. Tadi kan kakak bilang ada pengaruh gitu ya. Itu kakak ngerasa ada pengaruhnya tuh pada saat kakak di mana? Apakah kakak menulis esainya atau kakak wawancaranya atau gimana? Terus tadi perihal yang pendaftaran LPDP untuk yang dalam negeri dan luar negeri, ya saya tadi kakak udah jelasin juga di awal kalau misalnya itu berbeda gitu kan. Misalnya tadi pakai yang dalam negeri pakai TOEFL aja, terus kalau yang luar negeri harus pakai IELTS dan sebagainya. Tapi yang saya tanyakan itu jalur registrasinya itu tuh sama atau enggak gitu. Makasih. Oke, untuk yang terakhir, kalau untuk jalur registrasinya itu sama aja gitu. Jadi nanti setelah kita pilih, misalkan kita pilih jalur reguler ataupun afirmasi, baru di poin ke belakangnya setelahnya baru kita kasih pilihan kita mau dalam negeri ataupun di luar negeri. Itu juga di awal ketika kita memilih universitas itu kita nggak boleh nih gitu kan, misalkan pertama ngambil di Eropa, kedua di Australia, ketiga kalau misalkan ada 3 pilihan, yang ketiga kita ngambil di Indonesia, nggak boleh karena itu dalam sama luar negeri kan campur, nggak boleh. Jadi kalau mau luar negeri kita harus konsisten. Di awal itu kita harus menentukan nih kita mau dalam atau luar negeri secara prosesnya dan ininya sama gitu, prosesnya sama. Dia ada seleksi administrasi, kemudian tes berbasis skolastik itu juga dilaksanakan berbarengan sama teman-teman yang di dalam negeri atau luar negeri itu sama berbarengan. Walau kemudian wawancara juga berbarengan gitu. Bahkan untuk teman-teman yang S3 juga itu biasanya dibarengin gitu waktunya gitu. Tapi secara poin di dalamnya itu pasti ada perbedaan. Itu untuk yang prosedurnya gitu. Terus yang pertama tadi terkait ngaruhnya itu di mana? Aku rasa sih di semua gitu, di semuanya. Karena ketika kita mau menulis esai kontribusi untuk negerinya apa gitu, jadi kayak kalau kamu bilang saya kontribusinya saya akan dengan ilmu saya akan membangun masyarakat menjadi sejahtera gitu, tanpa ada kamu latar belakangnya dulu itu kayak ini orang halu atau enggak sih gitu kan, ini orang serius bener mau ngomong atau enggak gitu kan, serius banget mau dapat beasiswa, mau berkontribusi enggak sih gitu. Jadi kalau berpengaruhnya di mana, yang pertama itu ketika kita menulis esai, dan esai itu akan dikonfirmasi oleh LPDP itu ketika kita wawancara. Jadi kalau di poin yang kedua di tes berbasis skolastik atau SBK itu nggak berpengaruh dari pengalaman itu karena dia berdasarkan poin. Nah, sementara berpengaruh lagi ketika wawancara gitu. Jadi kayak kenapa sih kamu mau melanjutkan kuliah gitu. Jadi kalau saya dulu kenapa mau melanjutkan kuliah, karena berdasarkan pengalaman saya 3 tahun di masyarakat dan saya melihat di sini butuh seorang yang ahli di bidang sosial, dan saya merasa saya memiliki panggilan dan saya harus melanjutkan pendidikan gitu. Jadi kayak saya ngomong ke masa depan tapi dasarnya itu dari pengalaman atau masa lalu saya gitu. Jadi kalau dibilang berpengaruhnya di saat administrasi, bikin esai, sama di saat wawancara. Karena itu pasti akan dikonfirmasi. Kalau kamu coba, sorry itu sih ya, kalau kamu coba misalkan kita coba, ya udahlah kita buat pengalaman yang keren tapi bohong gitu kan. Nah, karena di wawancara itu ada psikolognya, itu pasti bakal ketahuan di sana. Jadi to be yourself, but the best from yourself. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Cukup sekian untuk sekarang. Baik, terima kasih Rozi yang sudah bertanya dan Kak Yudi ya atas jawabannya, semoga sudah terjawab.
Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, mohon maaf ya, memang malam hari ini acara kita itu ngobrol-ngobrol santai gitu. Mungkin teman-teman yang udah sering kepoin LPDP, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang bingung nih harus tanya ke siapa. Nah, di sini ada Kak Yudi, kita langsung hadirkan ORD-nya. Jadi silahkan ditanyakan, langsung raise hand aja ya, karena kita sistem ngobrol gitu. Nah, mungkin tadi terkait esai ini, Kak. Esai juga sering ditanyain gitu ya, untuk memulai nulisnya itu bingung gitu kan. Terus apa saja yang harus dituliskan di dalam situ gitu, atau apakah ada formatnya, itu gimana ya, Kak? Oke, kalau untuk esai, setiap tahun itu berubah-ubah gitu kan. Dan semua itu tergantung dari requirement dari LPDP. Jadi kalau di zamanku dulu itu nggak ada kontribusi untuk negeri gitu kan. Jadi kayak lebih ke proposal study sama rencana study gitu kan. Jadi kalau proposal study gitu lebih ke kenapa sih kamu mau lanjut kuliah, kemudian setelah lulus kamu tuh mau ngapain. Nah, itu kalau secara gamblangnya itu. Nah, kemudian kalau di rencana study itu lebih ke bagaimana bagaimana kamu kuliah dan apa yang kamu lakukan ketika kuliah, akademik, non akademiknya, apa itu detail semua kuliah apa yang kamu ambil itu selesai di rencana studi gitu. Nah, sementara untuk di tahun ini itu memang ada banyak perubahan-perubahan nih gitu. Perubahan-perubahannya gitu. Contohnya kayak kita disuruh untuk nulis esai ya. Nah, sebentar saya cek dulu. Nah, kalau untuk tahun ini memang ada perubahannya itu kayak ada disuruh buat esai kontribusi untuk negeri gitu. Jadi mengenai formatnya LPDP itu bukan bukan lembaga yang suka coaching-coachingan gitu. Jadi formatnya seperti apa, ininya apa itu sudah dijelaskan semua di booklet LPDP gitu. Jadi teman-teman tinggal download itu semua bisa gitu. Tapi kalau secara garis besarnya kalau kontribusi untuk negeri itu yang pasti yang pertama adalah untuk menulis itu kita kasih dasarnya itu dari pengalaman kita, dari basic keilmuan kita itu apa gitu. Nah, itu jadi sebuah pijakan. Nah, kita bisa ngangkat masalahnya itu masalah yang sudah terjadi itu kita mau coba untuk cari jadi problem solver atau nyari potensi masalah yang akan terjadi tentang kemiskinan gitu. Nah, itu satu masalah besar kan. Nah, kalau masalah yang akan terjadi ini masih kayak tantangan zaman kayak bagaimana teknologi ini kita bisa adaptasi supaya tidak hanya sisi negatif aja tapi positif kan itu lebih ke future ke depan gitu. Nah, setelah dari itu kita punya pijakan itu kita kasih reason kenapa kita harus kuliah dan setelah kita kasih reason kita kuliah kemudian yang terakhir itu adalah kayak jadi main idenya, jadi gongnya gitu. Apa yang bisa kita lakukan dengan kalau kita sudah kuliah itu apa yang bisa kita lakukan untuk negeri. Jadi jangan sampai ketika kita suruh kontribusi untuk negeri, saya akan kembali ke perusahaan yang saya dulu dan akan membangun perusahaan gitu. Jangan. Tapi kayak lebih bagaimana kontribusi untuk negerinya itu lebih banyak orang yang bisa menikmati. Dan untuk kontribusi ini jangan sampai terlalu general, spesifik itu lebih bagus gitu. Nggak harus kontribusimu itu membantu orang gitu. Kalau di riset kan kita nggak bisa bantu orang secara langsung gitu. Nah, gitu. Jadi kontribusimu itu untuk membangun Indonesia apa gitu. Jadi menurut dari bidangmu lebih spesifik itu lebih bagus. Oke, terima kasih Kak Yundi. Jadi untuk menuliskan esainya itu harus ada latar belakang dulu ya kayak dan menguatkan. Terus ada disertai bukti-bukti juga gitu kalau misalkan kita harus berkontribusi di bidang apa gitu. Apakah kontribusi itu diperlukan atau tidak itu juga kan butuh riset ya kayak.
Jadi perlu dicari tahu dulu gitu untuk menuliskan esai itu. Oke, buat teman-teman silahkan ya, jika ada yang ingin bertanya langsung raise hand. Atau kalau belum ada, kita coba cek di Slido dulu ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Tadi sudah beberapa ya, sudah dijawab. Mungkin ini nih, yang belum Kak. Apakah ada do and don't dalam mengisi administrasinya Kak? Nah, kebetulan juga Dila ya, sekarang lagi di tahap itu tuh, pengisian administrasi. Oh, Kak Yudi keluar ya, mungkin terkendala sinyal teman-teman. Nah, mungkin boleh nih ada Mr. Nofri ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Mr. Nofri terkait dengan wawancara. Ya. Oke. Tanya wawancara nih ya, izin bertanya Kak, maaf tidak bisa on mic. Untuk interview jenis-jenis pertanyaannya bagaimana ya Kak? Terima kasih banyak Kak. Ini Yudi udah muncul. Gimana? Mau Yudi dulu atau ini dulu? Sorry, kelempar sedikit tadi. Ya, nggak apa-apa Kak Yudi. Mungkin Kak Mr. Nofri. Oke, Yudi dulu mungkin ya. Oh, Kak Yudi dulu. Saya dulu. Ya, kayaknya Kak Mr. Nofri dulu aja. Oke. Guys, biar saya nggak putus-putus, nanti kalau misalnya suara saya putus-putus, saya mungkin matiin video ya. Biar nggak ini. Oke, dulu saya juga daftar LPDP 2 kali. Yang pertama gagal, terus yang kedua keterima alhamdulillah. Ngelewatin fase yang diomongin beda stepnya karena dulu saya 2014 ya. 2014 tuh long time ago lah. Jadi 2014 saya keterima, kalau nggak salah katanya PK-nya 18. Nah, itu saya setelah administrasi memang habis itu nulis esai ada 3 dan interview. Nah, interview itu ada FGD, fokus group discussion sama tanya jawab gitu ya interview. Nah, di interview itu ya ditanya, saya waktu itu yang nanya 5 orang. Ada profesor dari UGM, waktu itu saya ngambil biomedik UGM, terus dari PDP, terus dari Kementerian Keuangan, psikolog, dan satu lagi saya lupa. Ini 5. Dan pertanyaannya seputar esai yang kita tulis waktu itu, dan juga aktivitas selama di kampus. Jadi aktivitas di kampus ngapain aja, terus waktu di Pare ngapain aja, karena saya juga dulu di Pare. Terus ya kontribusi yang pernah kita lakuin gitu. Ya pertama bahasa Inggris juga gitu. Opening, bener kata Yudi, opening itu introduction ke bahasa Inggris. Terus sebenarnya pertanyaannya umum-umum ya. Kalau untuk interview biasa ya udah perkenalan, terus ceritain kampus, motivasi dan seterusnya. Menurutku itu dipelajarin dengan baik. Cuman yang paling berbahaya menurutku dari pertanyaan sifatnya karakter. Itu kan ya kayak misalnya saya kebetulan kemarin tanya, menurutku yang paling tricky pertanyaannya adalah kamu kan IPK-nya cuma 3,1 gitu, cuma menang organisasi dan seterusnya. Pernah jadi juara olimpiade memang betul katanya, cuma kan IPK kamu 3,1. Terus gimana kamu melihat dirimu di antara teman-temanmu seangkatan gitu, yang bukan cuma di Lampung tapi di seluruh Indonesia yang seusia dengan kamu? Apakah kamu ada di level bawah, menengah, atau di atas gitu? Dan saya menangkap itu sebagai sebuah pertanyaan kompetitif ya, jadi antara saya dan yang lain, maka cenderung saya berkompetisi dan saya menunjukkan ego saya gitu. Saat awalnya mau menjawab seperti itu, tapi ternyata dikasih seperti pertanyaan itu, bahwa sebenarnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat-sangat menjebak, yang intinya adalah pengen tahu apakah kamu itu menyadari apa yang menjadi kelebihanmu, dan kamu juga menyadari apa yang menjadi kekuranganmu, sehingga nanti kamu akan menjadi individu yang sifatnya sinergis untuk membangun negeri gitu. Nah, jadi dan ternyata setelah itu diskusi sama teman-teman, memang benar ya, pertanyaan itu menjebak sekali. Kalau Anda bilang Anda ada di atas, oke, ada di atas, yang lainnya Anda akan dianggap sebagai orang yang
arogan. Tapi ketika Anda bilang Anda di bawah, maka Anda akan dianggap sebagai orang yang minor gitu, yang nggak akan bisa ngebanggain bangsa dan negara ini ketika gabung di kancah internasional. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ada jawaban di balik pertanyaan yang sifatnya kelihatan itu sangat eksplisit ya. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang implisit di dalam itu yang teman-teman kadang-kadang juga harus tangkap gitu pertanyaan. Dan menurutku cara terbaik untuk menghadapi interview itu sendiri ya bikin komunitas kayak ini untuk berbagi tanya jawab plus narasumber yang pernah mengalami langsung begitu. Latihan juga ya Yud, karena kalau nggak latihan kita ngejawab pertanyaan orang itu mata kita kemana-mana teman-teman. Kalau mata kita kemana-mana psikolog itu tahu, Anda bohong gitu. Itu Anda bohong. Jadi nggak cuma dari sekedar apa namanya jurnal yang atau esai yang kamu bikin. Ketika kamu jawab pun kamu nggak confidence, matamu kemana-mana gini, gitu, kamu memang bohong. Gitu. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kalau pertanyaan yang umum ya, saya rasa umum lah kayak pertanyaan kampus ngapain aja, mata kuliahnya, terus rencana studinya nanti mau ngapain, sedikit presentasi tentang rancangan percobaan dan studi, terus apa yang mau kamu lakuin kalau balik ke Indonesia, atau apa yang mau lakuin kalau kamu udah selesai dari program LPDP. Saya rasa itu ya, Bill. Karena sih sifatnya tambahan aja. Jadi nanti mungkin Yudi bisa nambahin lagi, atau nanti waktu Yudi ngejawab pertanyaan tadi yang sebelumnya. Oke, saya rasa itu Abdullah mudah-mudahan menjawab ya. Oke, Mister. Mister jadi penasaran deh. Tadi sama statement yang salah satu pertanyaan itu mengenai di kampus gitu ya, di kampus ngapain aja gitu. Terus Mister mention juga tentang mata kuliah. Kan kita dalam menjawab pertanyaan itu harus pada intinya gitu ya, apa yang ditanya dan itu yang dijawab. Nah, ketika dapat pertanyaan itu tuh kita fokusnya kemana gitu, kegiatan yang akademik atau plus non akademiknya, terus harus sedetail apa gitu kita menjelaskannya, karena kan kalau detail banget itu nanti takutnya melebar gitu Sal. Ya, saya hasil diskusi kemarin sama salah satu prof di Unila ya, yang juga menjadi asesor bagi PNS untuk penerimaan dosen-dosen. Jadi ini harapan saya mudah-mudahan termasuk Yudi keterimalah dosen. Dan habis ini mudah-mudahan kalau lulus selesai dari LPDP ya, ada nilai plus. Tapi maksud gini, kesalahan utama orang dalam interview adalah ngejawabnya yang ngalor ngidul, gitu ya. Orang nanya pertanyaannya misalnya kayak bagaimana kamu melihat dirimu di antara teman-temanmu, kamu tinggal jawab aja posisimu, tapi kamu muter-muter jawabnya gitu. Atau lagi misalnya ditanya tentang gimana sih, coba ceritain tentang kampus, aktivitasmu di kampus itu seperti apa. Tentunya teman-teman Anda harus menjawab dengan presisi dan seinformatif mungkin dan sesimpel mungkin. Akan tetapi perhatikan bahwa asesor atau interviewer itu juga waktunya limited, waktunya terbatas. Jadi jawab yang memang menjadi andalan utamamu. Kalau kamu, yang paling seksi ya dalam hal kampus yang sebenarnya bisa dijual adalah bagaimana kamu menjadi seorang mahasiswa yang akademis tapi organisatoris. Itu poinnya. Kamu juga akademik ya, nilai akademikmu bagus dan prestasi akademikmu bagus, tapi juga kamu punya kegiatan atau aktivitas yang sifatnya Maaf Mister, sinyalnya. sorry putus. Iya, sorry putus. Oke, itu ya saya rasa itu teman-teman. Jadi sebenarnya cara ngejawabnya tinggal ya kita memang nggak bisa ini deal harus berlatih gitu ya. Berlatihnya apa ya, pertama gambaran pertanyaannya sehingga nanti ketika mau jawab kita sudah tahu, dan setiap individu pasti punya cara yang beda untuk ngejawab. Kalau saya kasih masukan bahwa kalau kamu mau menjawab pertanyaan seperti itu, bawa dirimu, gambarkan dirimu menjadi seorang mahasiswa yang akademis dan organisatoris. Jadi ceritakan pengalaman kamu, prestasi akademismu, ya. Nggak perlu mata kuliah itu kamu ceritain semua. Apa yang menjadi mata kuliah favoritmu, karena itu akan berhubungan sama risetmu. Oke, riset S2-mu itu. Terus aktivitasmu selama di kampus, kamu pernah menjadi juara apa? Itu penting sekali. Ya, kebetulan waktu itu yang saya juara Olimpiade Sains Nasional Biologi dari Pertamina. Jadi itu saya jual banget itu. Jadi itu diceritakan juga. Lalu saya aktif di organisasi. Saya ketua umum klub SLAM
Anemon di Unila itu ketua umum ya. Jadi ketua umum itu punya posisi yang sangat punya daya tawar tinggi menurutku karena kamu di sana pasti sudah terlatih dengan sistem dengan leadership yang tinggi. Karena slogan LPDP itu menciptakan future leader gitu. Jadi memang mereka mencari future leader. Dan saya rasa itu ya deal paling ya caranya nanti supaya step by step dan sistematis ya harus latihan ngejawabnya gitu, nggak bisa dirangkai-rangkai seketemunya. Itu yang disebut, itu yang dibilang kalau semua itu harus butuh persiapan gitu. Nggak ada orang ucuk-ucuk datang interview langsung berhasil bagus, nggak mungkin, impossible, nggak mungkin. Semua harus treatment, harus latihan. Ya sama, interview PNS juga sama, begitu juga latihan juga, cari kisi-kisi pertanyaannya, gambarkan dirimu seperti apa, dan kalau kamu sudah terbiasa ngejawab pertanyaan seperti pertanyaan di LPDP, pertanyaan PNS itu lewat. Karena LPDP itu mencari orang berintegritas, cari orang yang memikirkan bangsa dan negara, dan itulah memang yang diincar sama tiap kampus gitu ya, untuk mencari kader-kader dosen mudanya. Saya rasa itu teman-teman. Nanti kita bisa kembangkan lagi pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mister. Jadi itu ya PR kita bersama nih untuk latihan dan terus latihan. Insya Allah ya, doakan terus nih Rumah Inggris Community, kita akan memfasilitasi persiapan-persiapan itu gitu. Makanya kenapa ada virtual talk malam ini tuh untuk mengawali gitu. Biar kita semua yang ada di sini tergambar dulu, oh LPDP itu apa gitu. Ataupun kalau memangnya sudah tahu tapi ingin lebih memperdalam itu kan bisa lebih paham lagi ya. Jadi lebih semangat untuk mau mendaftar. Nah setelah itu kita akan ada kegiatan lanjutannya. Itu tadi ya, yang sudah disampaikan Mr. Nofri, insya Allah doakan saja. Kita akan buat lagi belajar teknisnya. Gimana sih wawancaranya sebenarnya? Iya, sebenarnya gini, sebelum ke wawancara ya, ada tadi dari pernyataannya Yudi yang sangat sangat keren. Bahkan saya termasuk orang yang nanti akan ambil saran dari Yudi tadi itu ya, akan ngambil karena dosen harus S3 teman-teman sekarang, dan S3-nya ya pengennya di luar gitu ya, karena S2 udah di dalam gitu. Jadi pengen S3 di luar, dan benar kata Yudi bahwa em, kita harus mulai dari step yang paling pertama yaitu administrasi pasti, mulai-mulai nulis, dan yang kedua penulisan esai. Nah, saya rasa banyak orang yang bermasalah ya, bukan bermasalah, maksudnya orang yang menganggap sebagai esai itu adalah tantangan terbesar, justru malah bukan lagi level bahasa Inggrisnya. Kalau menurutku bahasa Inggris nggak lagi terlalu menjadi candungan ya, karena banyak yang memfasilitasi, Rumah Inggris bisa memfasilitasi teman-teman belajar bahasa Inggris lah, mau yang ada program free, ada yang program berbayar. Tapi menurutku yang paling penting itu adalah penulisan, Bro Yudi. Nah, ya. Jadi sebelum sampai ke interview ya penulisanmu harus benar gitu. Bagaimana sih menulis esai itu? Atau mungkin nanti kita bisa hadirkan teman-teman awardee LPDP dari member Rumi. Selain Bro Yudi ada Mas Gilang, dari apa namanya Mas Bagus ya. Mas Bagus itu dari Teknik Elektro Unila, belajar dulu juga di Rumah Inggris, pengen LPDP. Beliau alhamdulillah berangkat ke UGM Teknik Elektro, plus juga istrinya daftar LPDP, keterima juga berdua gitu. Dan sampai sekarang jadi dosen di sana. Tapi maksudku nanti kita bisa sharing-sharing bagaimana sih contoh penulisan gitu ya. Termasuk saya juga pengen belajar gitu nanti sama Yudi, karena Yudi udah terbukti keterima dan ngejalanin. Kalau saya kan waktu itu keterima aja deal, ya kan, udah lolos gitu, diceritakan lolos, tapi waktu PK saya nggak ngambil tuh program PK-nya. Jadi Yudi juga ceritain, yuk ceritain dong program PK-nya gitu. Jadi setelah selesai masuk PK kan, nah di PK itu kan prosesnya panjang teman-teman gitu, jadi nggak, biar nanti Dila nggak nyalain saya terus, wah Miss Nofri nggak ngambil, Miss Nofri nggak ngambil gitu, karena ada pertimbangan-pertimbangan teknis yang saya ambil waktu itu gitu, sehingga saya nggak ambil. Ya begitu saya kira-kira ya Dila ya. Jadi mungkin penulisan saya rasa penting sekali, bisa jadi masukan buat Yudi dan teman-teman di komunitas kalau mau berbagi ilmu ya. Dan sebelumnya thank you banget buat Yudi ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dah buat Yudi, dan Yudi sukses di depannya. Thank you. Oke, terima kasih Mister. Ya, penulisan esai dulu. Karena esai ini yang ada di tahapan administrasi juga. Baru nanti ke wawancaranya. Oke, bismillah ya, next project teman-teman. Yang penting semangat ya. Kalau semangat insya Allah bisa kita jalani sama-sama. Oh ini ada Kak Yulina raise hand. Silahkan Kak.
Makasih Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Yudi sama Mr. Nopri. Tadi penjelasannya udah panjang banget. Yang aku mau tanyain itu kan kita, jadi tuh poin pentingnya tuh sebenarnya di esainya itu ya Kak ya. Di esainya. Dan sejauh yang aku tahu tuh katanya esai itu nanti ngejelasin peran kita sebelumnya, terus saat ini, dan future, gimana kita nanti di kedepannya mau ngapain gitu. Dan itu kita harus nemuin benang merahnya apa aja yang udah kita lakuin di kampus, terus habis itu kegiatan apa yang udah kita lakuin dan bakal kita lakuin. Kalau misalkan aku kayak ngerasa apa ya yang apa kegiatan sinyalku jelek ya. Nggak, terus aja terus Yulina. Kita dengerin kok. Udah. Gitu aja. Poinnya belum ketangkep ya tadi ya, soalnya tadi Iya, soalnya agak keganggu. kepotong yang terakhir. Mungkin Yulina bisa konkretin lagi, coba kira-kira responnya atau pertanyaannya. Jadi belum ada ya tadi pertanyaannya. Jadi pertanyaanku kan kita tuh buat esai itu kan ini ya Kak, kita nemuin benang merah antara kegiatan kita di masa lalu, masa kini, terus ke depannya kita mau ngapain. Nah, terus yang mau aku pertanyain itu, kalau misalkan gimana sih ngegabungin antara akademis sama non-akademis kita di kegiatan-kegiatannya sama yang ke depannya mau kita kerjain. Kayaknya yang S1 kemarin, D4 skripsi aku kemarin mungkin nggak ke lanjutannya nanti nggak bakal kayak S1 gitu. Muter-muter ya aku bertanya. Enggak. Kita dapat kok. Saya dapat pertanyaannya nanti. Tinggal nanti mungkin Yudi bisa ngejawab di bagian Yudi gitu ya. Saya rasa Yudi kayaknya lebih pas nih buat apa namanya ngejelasin pertanyaan Yulina. Jadi Yulina tuh nanya bagaimana sebenarnya manajemen bagaimana mengkombinasi atau mengharmonisasi antara organisasi dan akademik itu yang pertama, dan yang kedua apakah bagaimana cara mengharmonisasi juga gitu, mensinkronisasi antara aktivitas di kampus dengan riset yang akan dilakukan berikutnya gitu. Karena risetnya kemungkinan besar akan beda sama riset di S1 gitu. Kurang lebih gitu ya, Lina? Gitu nggak? Oke. Mungkin kalau apa ya? Mungkin Yudi dulu kalinya. Yudi ya? Yudi dulu deh. Silakan ya. Coba ya. Mau nambahin dulu coba. Boleh. Mr. Nopri. Ya, terkadang memang kita lakuin kayak ngerasa kok ini nggak nyambung loh kan gitu kan. Jadi kadang-kadang bagaimana sih bisa kita manage, kita kolaborasi supaya itu bisa nyambung. Nah, yang pertama poin pentingnya adalah bagaimana kalau kita ikut organisasi itu kalau bisa agak nyangkut gitu kan. Kalau bisa agak berhubungan sama kita di masa depan itu seperti apa dan profesi yang mau kita tuju itu seperti apa. Nih, kalau kayak di UGM nih, aku profesinya di bidang aksi sosial. Nah, itu kan agak nyambung gitu kan. Nah, itu bisa kita sinkronkan. Nah, kemudian setelah itu kira-kira aku kekurangannya apa sih gitu. Jadi kayak ini setiap orang pasti berbeda gitu. Kekurangannya apa? Nah, aku kekurangannya ini di bidang publish jurnal gitu kan, kayak di bidang risetnya nih kurang nih gitu kan. Nah, jadi di bidang risetnya kurang, aku gabung di jurnal Paradigma gitu. Nah, kan sebenarnya itu berkaitan dengan kuliah, tapi aku sinkronkan dengan kegiatan organisasi. Dan kemudian setelah itu apalagi gitu kan, dan apa yang kamu lakukan di organisasi itu nggak harus semuanya berhubungan langsung dengan tujuanmu juga, nggak harus gitu. Jadi ada
kamu ikut organisasi itu peningkatan skillmu. Misalkan kamu ikut skill kayak di UGM tuh ada juga language center gitu. Nah itu untuk kita belajar bahasa kayak bahasa Inggris, kemudian biasanya ada bahasa Jepang gitu kalau bisa belajar, kemudian ada Jerman, tergantung dari kepengurusannya biasanya ngasih nyediain apa gitu. Nah itu emang berhubungan gitu sama jurusan? Enggak gitu kan. Bahasa itu biasanya nggak berhubungan sama jurusan kita gitu, tapi itu jadi poin untuk support kita ke depannya gitu. Jadi jangan kayak ngerasa kecewa sama diri sendiri kalau kayaknya nggak bisa nih aku nih karena memang ini kayaknya nggak nyambung gitu apa yang aku lakukan gitu. Sebenarnya semuanya tuh bisa nyambung kalau memang kita bisa menyambungkan itu. Nah, terus kemudian terkait tentang manajemen waktunya ketika kita memang kuliah terus sambil sama organisasi, itu yang pertama memang kuliah itu harus lebih diutamakan gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak organisasi gitu, jadi kayak nyampe yang support aku ada 5 organisasi, ikutin 5-5-nya, itu nggak akan maksimal. Itu kayak kita itu manusia gitu, at least ya setidaknya kita ikut 2 gitu aja, paling maksimal itu 3 gitu. Tapi kayak saranku 2 atau 1 juga nggak apa-apa gitu, tapi kita bisa memberikan warna di organisasi itu, kita bisa kontribusi, itu yang penting. Terus kemudian studi kita juga tidak terganggu gitu. Jadi jangan sampai karena kamu mikirnya harus kita organisasinya itu harus yang sesuai, dan yang sesuai itu 5 kamu ikutin semua, itu nggak akan maksimal. Itu nggak akan bisa kamu lakuin semua, bahkan kuliahmu bisa terbengkalai gitu. Jadi kalau saranku difokus yang kira-kira dipilih organisasinya, di searching nih kan banyak nih organisasi yang bisa diikuti yang kira-kira sesuai dengan passionmu dan kemudian bisa nyambung di kegiatanmu ke depannya. Pilih maksimal 2 aja gitu supaya kamu bisa kontribusinya maksimal di sana. Itu dari aku. Gimana Kak Yul? Udah menjawab belum? Atau nanti ditambahin Mr. Nafri ya? Saya rasa udah jelas ya dari Yudia. Mungkin ini sih pertanyaan Yulinar itu mungkin yang kalau yang saya tangkap, gimana sih caranya mensinkronkan aktivitas kita di kampus dengan riset ya waktu mau ngajuin proposal risetnya gitu ya. Karena essay proposal itu yang agak tricky. Kita kompleks gitu. Bahkan kita belum masuk gitu kan. S2 loh, tesis gitu kan. S1 aja kita harus puntang-panting kan, habis waduh cucuran air mata gitu. Nah ini kita mau ketemu dengan tesis. Mungkin bisa dimulai dengan ngelihat ya aktivitasnya dulu apa gitu. Kalau saya sih dulu gini Yul, saya ngajuinnya itu risetku dulu judulnya saya mau mau ngambil bahan alam dari spons laut ya. Saya ngambil bahan alam dari spons laut, metabolit sekundernya untuk saya ekstraksi menjadi obat anti kanker. Nah itu. Jadi bahannya di laut, terus sponsnya mau saya ekstrak menjadi bahan anti kanker. Nah bahan anti kankernya itu kan bahan biokimia ya. Nah biokimia itu menjadi concern saya di akademik. Gitu saya orang biologi dan suka kimia, biokimia, dan aktivitas saya menyelam sebagai ketua umum klub selam anemon itu akan saya gunakan untuk mendukung riset saya gitu waktu saya mengambil sampel dari laut. Nah, jadi kalau saya sih gitu, walaupun S1 saya risetnya itu cuma saya itu di Krakatau, bukan nggak ada urusan sama metabolit sekunder, nggak ada urusan sama biokimia, bener-bener di anak gunung Krakatau, saya tidur di sana, ngambil data terumbu karang di sana selama 10 hari. Saya rasa itu sih Yul untuk apa namanya, gimana sih lebih ke dirimu sendiri aja selama di kampus kamu ngapain dan apa yang bisa kamu jual dalam tanda kutip itu sebagai nilai plusmu seperti yang Yudi bilang bahwa kamu kemungkinan besar nanti ke depan berpotensi untuk menjadi orang yang berkontribusi untuk lingkungan. Saya rasa itu ya. Boleh kalau Yudi kan aktivitas sosialnya dengan bersinggungan sama masyarakat ya. Sama-sama saya juga sama masyarakat, tapi saya lebih ke lingkungan gitu. Saya lebih educating the society, gimana caranya melestarikan terumbu karang, gimana caranya belajar menyelam yang sehat gitu, yang tidak yang ramah lingkungan juga menangkap ikan dan seterusnya gitu. Jadi
kerja-kerja seperti itu memang menjadi investasi leher ke atas ya. Kadang-kadang kita memang makan aja ya jangan berharap makan enak gitu ya. Makan apa yang kita masyarakat makan ya kita makan bareng gitu ya. Kepanasan, keausan itu wajar gitu. Tapi itu menjadi investasi kita ke depan gitu. Nanti di masa depan ketika kalian ketemu kemungkinan atau peluang-peluang untuk fight dalam opportunity kayak gini ya kalian sudah punya investasinya gitu yuk. Dari saya sih gitu. Kalau manajemen waktu mah itu seni ya. Setiap orang punya caranya masing-masing. Kalau saya sih sebagai ketua umum besok mau buka acara tapi besok juga ada UAS atau ujian praktikum, saya lihat mana skala prioritasnya dulu yang pertama. Selain skala prioritas, lalu apakah yang di kampus bisa saya manage sedemikian rupa. Kalau itu UAS, apakah itu bisa diundur? Kalau nggak bisa diundur, saya tetap pilih UAS. Tapi kalau misalnya kira bisa diundur, saya akan utamakan dulu tanggung jawab saya sebagai ketua umum gitu. Dan ketika saya nggak bisa mengundur UAS, saya akan pilih UAS dan yang di ketua umum ini di acara saya harus pilih bagaimana caranya saya memanajemen tim saya. Nah, skill itulah yang mau dilihat dari kamu sebagai calon gitu. Oh, ini orang tahu sekali prioritas. Oh, ini tahu mana kadar tanggung jawab. Kalau kayak ujian praktikum, oke, itu wajib juga di biologi kita nggak bisa guys kalau nggak ujian praktikum langsung nilainya. Tapi kita punya asisten kan, dosen itu senior. Bagaimana cara kita ada upaya persuasif ke senior? Kita jelaskan bagaimana itu. Dan seni itulah yang harusnya dilatih saat kamu menjadi mahasiswa. Bukan cuma sekedar kuliah, UAS, nilai, kuliah, UAS, nilai. Bukan itu, teman-teman. Kenapa harus berorganisasi meskipun itu nanti nggak ada urusan sama risetmu, tapi orang sudah tahu bahwa dengan organisasi kamu akan bertransformasi menjadi individu-individu yang lebih siap untuk berkompetisi dan membanggakan bangsa dan negara. Saya rasa itu. Ya. Jadi Kak, sorry. Jadi kan kalau misalkan untuk esai, tadi aku udah lumayan clear sih dari yang dijelasin. Jadi sama Kak Nafi. Tapi kalau untuk proposal, kita nyiapin Eh, proposal usul ya. Ya, proposal itu bukan dalam bentuk proposal seminar usul, bukan sebenarnya. Lebih ke esai satu lembar, tapi kamu akan menggambarkan kamu mau ngapain gitu. Saya dengan latar belakang keilmuan saya sebagai seorang biokimia dan aktivitas di biomarine, saya sudah mempelajari ini, lalu saya melihat itu sebagai sebuah masalah kanker itu begini, dan seperti kita punya hipotesis gitu, sampai ke rancangan percobaan belakangnya sudah punya alasan dan tujuannya, iya betul, serta sedikit rancangan percobaan. Nanti misalnya begini, saya akan mengekstrak dengan cara apa, saya akan menyelam, mengambil itu, lalu saya bawa ke lab, lalu saya ekstraksi menggunakan ini etanol, misalnya setelah saya ekstraksi menggunakan etanol, lalu saya fraksinasi menggunakan spektrofotometri, lalu saya analisis pakai GCMS, lalu saya rubah lagi seperti apa. Nah itu teman-teman sudah tahu. Nah gimana caranya biar tahu? Baca, teman-teman. jadi Nggak ada makin obatnya. makin jelas gambarannya, makin bagus, makin Yes. clear. Tapi dalam sajian sangat sederhana ya, karena limit ya, teksnya limited aja ya. Jadi nggak berlembar-lembar gitu, nggak berlembar-lembar. Jadi benar-benar kamu sudah punya gist-nya, sudah punya intinya gitu dengan bidangmu masing-masing. Kalau saya biologi kimia, mungkin ada anak sosial, anak humaniora dan seterusnya. Saya rasa itu ya, Kemarin, Yul. untuk esainya kemarin Kakak berapa lama sih buatnya? Nggak tahu. Kalau Yudi berapa lama, Yud? Bisa berbulan-bulan. Kalau aku 1 bulan. Bulan kan. Ya, make sense ya. Karena kita butuh riset. Betul. Dan itu kayak kelihatannya sebentar atau apa ya, karena memang itu aku ngerjainnya. Kalau kayak nyari bahan mungkin bisa sebelum-sebelumnya gitu, karena kan kayak setiap orang kan punya struggle-nya itu beda-beda. Kalau aku dulu memang struggle-nya itu lebih ke bahasa Inggris, karena kalau kayak nulis esai atau apa, karena aku sudah punya pengalaman lebih dari 3 tahun di bidang sosial, aku mau ngambil bidang sosial kan at least kayak lebih mudah gitu kan. Itu harus kita buat itu nggak bisa kamu buat terus langsung jadi gitu, nggak ada. Aku bahkan ketika buat itu aku share ke sekitar 10 kenalan
orang gitu, dan ya ada 3 yang bales ya syukur gitu. 3 ngasih komen, ngasih ini, terus kemudian ada yang ngasih, oh aku kayaknya nggak bisa ngasih saran, tapi ada temanku yang ngambil dapat beasiswa juga, katanya keluar ini dia bakal bisa ngasih kamu saran, kasih gitu. Jadi kayak semakin banyak feedback yang kita dapat itu semakin bagus. Yang penting kita punya filter gitu, jangan sampai hal yang buruk juga kita terima gitu. Jadi kayak ketika bikin itu adalah sebuah proses gitu, dan kapan proses itu selesai? Ketika limit batasnya sudah mau selesai. Aku kayak ngerasa ini belum perfect sih, cuman karena memang udah limitnya udah ini, karena kita sudah berkali-kali revisi, kayaknya kalau mau dilanjutin revisi itu nggak akan selesai itu gitu kan. Sampai lanjut karena nggak ada yang sempurna gitu. Tapi bagaimana kita supaya meminimalisir kesalahan-kesalahan, meminimalisir apa yang kita buat itu kayak nggak realistis gitu ya. Jadi kayak supaya lebih realistis, lebih smooth, dan sesuai dengan yang LPDP mau. Jadi nggak ada yang instan ya, Mr. Nopi. Jadi memang semua itu proses gitu, nggak ada. Jadi kayak esai pun gitu, nggak ada kalau ikut misalkan Rumah Inggris ngadain kegiatan gitu, ikut sekali langsung bisa ahli bikin esai, nggak mungkin itu. Kita di Rumah Inggris diajarin bikin esai. Ya, bisa. Jadi esainya itu sebenarnya gini teman-teman. Kalau teman-teman ngambil IELTS ya, ada esai di IELTS itu yang tas 2. Tas 2 itu ada esai yang 250 karakter untuk esai IELTS ya. Tapi kalau untuk yang esai LPDP itu kan ada karakter, ada aturan sendiri. Tapi kalau di esai IELTS jelas 250 karakter, pertanyaannya ini kamu bikin gitu. Jadi ada caranya untuk bikin itu, termasuk bikin thesis statement, ngebangun opening, ya background, thesis statement, bridge, body 1, body 2, conclusions. Nah, itu sudah ada aturannya gitu, dan sebenarnya bisa dilatih gitu ya. Saya rasa itu sih kalau untuk esai. Nah, tapi gini yang mau kutekankan di sini adalah kalau kamu tanya berapa lama persiapan untuk esai, ya saya semenjak belajar bahasa Inggris. Bukan 1 bulan itu bener kata Yudi nulisnya gitu, yang habis nulis share ke orang bener nggak gitu, saya share ke reference saya gitu kan. Nanti kan saya waktu daftar LPDP saya bikin rekomendasi waktu itu 2 orang gitu, 2 orang dari profesor dari itu, saya minta rekomendasi. Nah, orang-orang yang rekomendasikan saya itu saya kasih esai Bu, Prof ini tolong baca esaiku gitu, oh begini, oh ini, nanti dia kasih feedback. Saya rasa itu sih. Jadi dan risetnya itu lama ya, dari jauh hari gitu. Jadi udah baca jurnal-jurnal. Misalnya saya mau belajar biomedik, saya harus buka websitenya UGM, saya lihat fakultas kedokterannya, saya lihat dosen-dosen biomediknya, saya lihat riset-riset yang dilakukan oleh dosen-dosen biomediknya. Kemungkinan besar nanti kalau saya ambil riset itu pembimbing saya siapa, saya sudah punya emailnya, saya sudah tahu, saya sudah riset gitu. Dan itu nggak yang semalam jadi gitu ya. Sehari sekali buka dan email website kita lihat gitu. Luangkan waktu 15 sampai 20 menit, dapat data, tulis jurnal, selesai gitu. Jurnal persiapan kita ya gitu. Jadi saya mau ke biomedik, saya buka website. Hari ini saya buka website UGM, FK-nya, terus saya lihat-lihat 15 menit aja. Data yang saya dapat, oh dekannya namanya si ini, oh beliau ini profesor ini gitu. Jadi saya udah punya jurnal-jurnal itu. Besok lakuin lagi hal yang sama. Dan nanti akan aku kasih tuh informasi-informasi itu, dan itu akan ngebuat kamu lebih siap untuk menjabarkan apa yang mau kamu lakukan gitu. Kamu sudah punya data, kamu sudah punya riset sebelumnya. Nah, itu sebenarnya nggak kalah penting yang harus orang siapkan saat persiapan beasiswa gitu. Gitu ya. Oke, Saleh mau angkat tangan tuh resen. Kalau masih ada waktu, Nedil. Ya, ini ke Mr. Saleh dulu deh. Setelah itu nanti ada satu pertanyaan dari kolom chat ya. Silakan, Mister. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister, sampai semua waktunya. Maaf tidak on cam terus karena pindah-pindah lagi, Mister. Jadi ini, Mister. Tadi ingin nanya sih, Mister. Beberapa pertanyaan tuh, misalkan saat LPDP kan kita pas daftar itu kan. Nah, itu kan kita
mungkin bisa disupport dengan prestasi yang ada, misalkan kita dapat juara nasional, juara provinsi, internasional bahkan. Nah, namun tapi itu misalnya kita kebetulan dapat juara, tapi itu di luar bidang jurusan kita gitu. Sedangkan kita pengen kuliahnya itu kan pengen tuh di jurusan S2 kan yang mungkin linear dengan jurusan kita ya misalnya. Misalnya dia juara satunya juara fotografi, tapi mau S2-nya terus ilmu komputer misalkan itu. Ya, itu bagaimana misalnya penilaiannya. Lalu setelah lulus LPDP nanti misalkan, nah itu kita kan disuruh ada pengabdian misalnya. Nah pengabdian tuh kira-kira itu modelnya bagaimana mister? Kan dia mungkin cukup setahun atau berapa lama gitu misalnya. Karena kan aku pernah dengar juga ada yang dia dapat LPDP dan lulus S2 misalnya. Nah, tiba-tiba mereka dia itu nyaman kerja di luar negeri, akhirnya nggak pulang, akhirnya kena sanksi gitu dari LPDP gitu. Sama satu lagi mister. Misalkan kita kan dari mungkin kampusnya nggak kampus besar misalnya, dari Unila gitu mister. Nah, mungkin ada yang lebih besar lagi gitu. Oh ya, mister ya. Baik. Terus kita bisa mau daftar misalnya S2 itu kampus yang agak besar misalkan Caltech dan macam-macam mungkin ya, Oxford dan sebagainya itu bisa kurang lebih itu misalnya. Selagi kita juga mungkin kita kejar dari bahasa misalnya, dibutuhkan IELTS atau TOEFL IBT atau sekarang kan ada Duolingo misalnya. Duolingo kan bisa membantu. Atau Duolingo bisa nggak diterima di LPDP gitu. Kira-kira ada potensi nggak misalnya buat daftar kampus-kampus yang mungkin peringkat tinggi gitu, Mister. Ya, sekian, Mister. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih, Mister Saleh ya. Mungkin karena Mister Nofri-nya lagi ke belakang ya, Kak Yudi menjawab yang pertanyaan pertama nih, terkait dengan kalau kita punya prestasi. Tapi prestasinya itu berbeda dari jurusan kita gitu ya, Mister ya. Jurusan kita yang S1 maupun yang S2 gitu. Apakah itu bisa menjadi poin plus kita atau bahkan sebaliknya, itu bagaimana, Kak Yudi? Apakah itu bakal support ataukah bakal jadi bumerang untuk kita gitu kan, kalau kita lampirkan padahal itu nggak berhubungan banget gitu sama kita gitu. Kayak misalkan Dila kan fokusnya misalkan mau ke biomedik gitu, tapi punya prestasinya di bidang olahraga kan, itu kan kayak nggak nyambung banget kan gitu kan. Nah yang pertama, kalau bisa ada prestasi yang lebih nyambung, itu yang ditampilkan. Itu yang pertama, kalau bisa. Kita masuk ke keadaan yang kedua, kalau memang nggak ada dan itulah prestasi yang kita miliki. Nah, kalau memang itu yang kita punya, nggak apa-apa dimasukin gitu, selama itu prestasi yang positif gitu, yang menunjukkan kompetitif gitu. Kayak misalkan kamu pengen difokus di bidang pendidikan atau bidang kesehatan, ternyata kamu punya ininya di bidang olahraga, nggak apa-apa, itu menunjukkan kamu punya jiwa kompetitif dan kamu juga bisa berprestasi gitu. Dan itu saya rasa masih bisa untuk kita masukkan dan bisa menjadi support untuk menambah poin kita di LPDP gitu. Nah itu kalau ada prestasi walaupun di luar itu saya rasa nggak apa-apa gitu, karena memang selagi itu positif dan bisa menunjukkan ada kompetitifnya gitu, dan itu apalagi skalanya sudah nasional apalagi internasional, itu pasti sangat bagus banget gitu. Jadi walaupun nggak nyambung nggak apa-apa, yang penting itu prestasinya bernilai positif gitu. Yang penting jangan prestasi yang agak kurang pas gitu, kayak misalkan prestasi yang juara nasional balap karung gitu kan, itu kan nggak ada jiwa kompetitifnya gitu. Tapi kalau kayak prestasi-prestasi di bidang olahraga gitu, misalkan kamu di bidang pendidikan punya prestasi juara catur gitu atau apa, itu juga gitu. Jadi boleh saja selagi itu prestasi yang itu bagus, boleh. Terus apalagi sih pertanyaannya, Dila? Sorry. Pertanyaannya, kalau mau ke kampus besar nanti mohon ditambahkan lagi ya, Mr. Saleh ya, kalau misalkan ada yang kurang. Kalau misalkan mau ke kampus besar tuh, terkait bahasa.
Kalau Oke, dari Duolingo untuk bisa kampus nggak? besar, oke, untuk kampus besar LPDP itu sebenarnya punya jalur khusus, itu namanya PTUD, jalur perguruan tinggi utama dunia gitu. Jadi at least kalau kamu mau masuk ke jalur itu punya keistimewaan. Kalau di tahun kemarin itu nggak perlu ikut TBS, tes berbasis skolastik. Kalau kita ngambil jalur PTUD, udah pasti kita nggak usah perlu ikut join di tes itu, sudah pasti dianggap lulus. Karena apa? Karena memang, tapi ada prasyaratnya. Prasyaratnya ketika mau masuk di jalur PTUD, itu kita harus bisa mendapatkan LOA terlebih dahulu. Jadi kalau udah punya LOA di kampus utama dunia, udah pasti itu sudah dianggap sudah lulus gitu. Nah, kemudian terkait bahasa, yang pertama dari LPDP itu punya standar yang memang nggak bisa ditawar lagi gitu kan. Nah, dari standar ini dan standar kampus juga beda-beda gitu kan. Jadi yang terpenting adalah kita bisa memenuhi standar dari LPDP dulu gitu. Jadi standar LPDP dulu sudah bisa penuhi, baru nanti bisa kita, misalkan gini, di LPDP ini kalau untuk IELTS minimal 6,5 gitu kan, untuk di jenjang magister 6,5 untuk IELTS-nya. Sementara kalau kamu mau ngambil di Harvard itu range-nya sekitar 7,5 gitu. Jadi at least itu masih kurang poin, dan 1 poin di IELTS itu sangat tinggi banget ya, jauh itu. Nah, bisa nggak sih kamu daftar ngambil Harvard University sementara skor kamu 6,5? Jawabannya bisa, karena yang terpenting kamu memenuhi prasyarat dari LPDP dulu. IELTS-mu 6,5 berarti ketika kamu daftar nanti biasanya kamu dikasih kerenggangan waktu untuk bisa daftar di kampus. Biasanya sih kalau dari LPDP itu lebih dari 1 tahun. Jadi kamu kayak kalau kampus itu buka 1 tahun sekali, kamu bisa 2 kali daftar. Kalau kampus itu bisa buka 4 kali, berarti setidaknya kamu bisa daftar di 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali gitu. Jadi ada kesempatan, dan kamu juga punya kesempatan untuk mempersiapkan bahasa terlebih dahulu gitu. Jadi setelah keterima LPDP boleh nggak langsung ongoing, tapi kamu persiapkan dulu bahasanya supaya bisa gitu. Jadi kayak kalau perhitungan LPDP gini, jadi ketika kamu punya IELTS 6,5, butuhnya 7,5, ya 1 tahun kalau belajar pasti bisa lah gitu. Tapi kalau kamu poinnya lagi, kalau kamu ngambil jalurnya kayak di afirmasi, baik afirmasi prasejahtera ataupun afirmasi daerah afirmasi itu, kemudian kamu bisa di situ ngambil jalur itu dan keterima di situ, kamu dapat lagi golden ticketnya adalah dapat tambahan kursus IELTS selama 3 bulan gitu. Jadi untuk mempersiapkanmu masuk di Harvard itu kamu dapat kursus IELTS selama 3 bulan, dan itu semua dibiayai oleh LPDP, dan biaya hidupmu ketika kamu kursus juga dibiayai oleh LPDP. Buktinya apa? Saya sudah ngerasain. Nah, itu kalau untuk kampus, jadi nggak apa-apa kalaupun memang belum mencukupi, yang penting sudah mencukupi standar dari LPDP. Ya, Mister. Tadi sama Mister. Paling nambah dikit sama yang satu lagi, Mister. Itu kan nanti bayar LPDP, Mister. Terus misalkan kita sekarang nih, Mister, daftar, tapi kan kita mungkin nggak ada TOEFL ya, Mister, ya. TOEFL atau IELTS belum keluar gitu, Mister. Itu nggak apa-apa, Mister. Kita langsung daftar. Sedangkan di sini kan dibutuhkan ngisi nilai TOEFL ya, berapa, Mister, ya, misalkan di LPDP. Ya, sama ini, Mister. Pas tadi pengabdian tuh, Mister, apa kita memang harus pulang dulu ke Indonesia, mungkin setahun dulu kita mengabdi, atau mungkin itu ditempatkan sama Indonesia di negara mana barangkali. Tapi yang penting kontribusi Indonesia gitu, Mister. Minimal setahun atau gimana, Mister? Ya, terima kasih. Oke, yang pertama terkait skor bahasa Inggris TOEFL ataupun IELTS,
Kalau kita belum ada, bisa nggak kita sih daftar? Jawabannya bisa, tapi sudah pasti nggak diterima. Gitu. Jadi kayak kita isi boleh aja gitu, kayak kita ngisi lamaran kerja gitu. Jadi boleh bisa aja kita tanpa ada skor itu, tapi tanpa ada itu tidak akan diterima. Gitu. Jadi kayak di seleksi administrasi aja langsung dibuat kita nggak lolos administrasi. Jadi artinya apa? Skor bahasa Inggris itu wajib memenuhi syarat gitu. Jadi kalau misalkan kita magister dalam negeri, kita punya TOEFL ITP minimalnya kan 500 kalau di jalur reguler. Nah, sementara kita punya skor misalkan 492, 93 gitu kan, kayak dikit lagi banget gitu, kayaknya boleh lah gitu. Ada yang coba-coba seperti itu dan hasilnya nggak lolos di bagian administrasi. Ketika kita mendaftar gitu. Jadi karena itu standarnya, nggak bisa kita mengukur kemampuan orang bahasa Inggris kalau tidak ada bukti sertifikat resminya. Itu yang untuk pertanyaan pertama, yang terkait setelah kita kontribusinya setelah kita lulus gitu, itu gimana? Ya, kontribusinya yang pertama itu memang kita harus pulang dulu. Ketika kita lulus, kita karena Indonesia ya nggak mau rugi dong, kamu udah dibiayain, apalagi kalau udah salah tinggi utama dunia. Temanku yang ngambil di sana ada namanya Dr. Yusuf, itu kerja di Abdul Muluk ya, kemudian ngambil S2-nya di UCL, Universitas College London, itu dia dihitung-hitung biayanya itu hampir mau 1 miliar biaya dia kuliah itu. Nah, jadi logika aja kalau kita sudah dibiayai sebegitu banyak, terus kita nggak balik ke Indonesia lagi dan mengabdi, itu nggak ada. Dan perlu diketahui, sebelum kita berangkat dan sebelum kita menerima bantuan dari LPDP itu, kita punya agreement, kita punya kesepakatan untuk harus mengabdi dan kembali ke Indonesia, walaupun bidangnya itu tidak ditentukan oleh LPDP, sesuai dengan jurusanmu, sesuai dengan minatmu, tapi kamu harus berkontribusi untuk di Indonesia. Jangan hanya misalkan kayak kamu bilang setelah lulus 1 tahun ngabdi udah tuh balik lagi ke luar negeri, nggak bisa seperti itu gitu. Jadi LPDP boleh nggak keluar negeri, boleh gitu, tapi dalam rangka kayak mendukung di Indonesia, ataupun kamu keluar negeri lagi untuk ngambil S3 gitu, setelah S2, S3 ya boleh gitu. Tapi kalau setelah kamu mendapatkan beasiswa LPDP, kamu mau luar negeri yang menetap gitu, bahkan jadi warga negara asing gitu, itu nggak boleh, karena itu sudah ada di agreement. Dulu ada case di Veronica, siapa itu? Lupa aku, Veronica itu. Nah, itu seperti itu ya, sanksinya itu mengembalikan dana yang dikeluarkan LPDP gitu. Biayanya apa aja, mulai dari PK, kemudian pengayaan bahasa, kemudian kuliah. Nah, itu semua itu mengeluarkan biaya. Proses seleksi juga, nah itu didenda semua. Jadi kalau mau melakukan itu, saya rasa sih jangan dan tidak boleh gitu. Jadi harus punya kembali dan berkontribusi ke Indonesia. Apalagi yang sudah mengeluarkan biaya banyak banget gitu, jadi harus ada sumbangsihnya gitu. Jadi kayak sudah dikeluarkan biaya, harus punya sumbangsih untuk bisa berkontribusi di Indonesia. Gitu, Saleh. Ya, terima kasih, Mister. Sama Mister semua, sama Mister atas jawabannya. So. Semoga menjawab ya, Mister. Nah, ya, terima kasih, Miss. Oke, berhubung 21.37 ya, mungkin kita cukupkan teman-teman. Tapi nanti ada closing statement ya dari Mr. Nofri lah, ada wejangan sedikit-sedikit nih buat kita biar makin semangat, dan juga dari Kak Yudi. Nah, selanjutnya grup yang ada di WhatsApp English for Academic itu bisa digunakan buat diskusi gitu. Jadi tidak hanya berhenti di virtual ini, di Zoom ini, teman-teman bisa tanya-tanya juga di dalam grup ya.
karena di situ juga ada Mr. Nofri gitu. Atau nanti kalau misalnya Kak Yudi bersedia gitu ya, kita masukkan juga ke dalam grup biar lebih terarah lagi gitu belajar kita untuk menuju LPDP ini. Oke, mungkin closing dulu deh dari Kak Yudi, boleh Kak? Oke, terima kasih teman-teman dan tetap jaga semangatnya gitu. Di sini yang aku pengen sampaikan adalah jalan menuju apa yang kita inginkan itu nggak akan mudah gitu, dan pasti banyak tantangan, pasti banyak itu, dan nggak jarang juga kita pasti bakal nemuin yang namanya kegagalan gitu. Dan caranya supaya nggak gagal ya kita harus belajar dari kegagalan dari orang lain supaya kita nggak ikut gagal gitu. Dan ini harus dipersiapkan dengan matang dan niat. Kalau memang belum, hanya niatnya nggak setengah-setengah gitu, artinya niatnya setengah-setengah, saya rasa jangan dulu gitu, karena untuk hal ini harus butuh orang-orang yang memang punya berjuang, karena ribuan orang mengantri untuk beasiswa ini. Beasiswa di luar banyak gitu, dan kayak dari AAS ataupun dari Erasmus, ataupun kalau di Indonesia ada beasiswa unggulan gitu kan, banyak gitu. Tapi menurutku LPDP yang memang paling worth it gitu. Jadi sebelum kamu kuliah kamu sudah dikasih jaminan beasiswa gitu. Kalau beasiswa unggulan kan harus setidaknya punya LOA. Kalau di luar itu pasti bersaingnya sama seluruh dunia gitu. Jadi LPDP ini salah satu beasiswa yang sangat worth it menurut aku gitu. Dan tambahan sedikit, kalau tadi bahas tentang wawancara ya, untuk wawancara itu penting banget manner, attitude-nya sangat penting banget, jawabnya to the point, dan ketika kita menjelaskan sesuatu itu pakai metode STAR. Tinggal dicari aja metode STAR apa. Kemudian ketika kita untuk the future-nya kita pakai metode SMART. Dan untuk teman-teman semua, itu yang bisa aku sampaikan untuk kesempatan ini. Semoga masih ada kesempatan lagi untuk kita saling bersilaturahmi dan sharing-sharing. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih juga Kak Yudi. Mungkin ke Mr. Nofri ya, jangan terakhir. Nggak terakhir nanti. Terakhir malam ini. Terakhir buat malam ini. Apa ya? Saya sih sebenarnya lebih apa ya, untuk closing statement dari saya, ya walaupun malam ini kita ngomongin LPDP, tapi teman-teman tadi juga bilang bahwa kalaupun gagal di LPDP masih banyak beasiswa yang lain. Ya, ada Erasmus tadi di Eropa, ada AS di Australia, ada juga Fulbright, Minet gitu-gitu. Tapi lagi-lagi menjanjikan yang mana LPDP gitu ya. Termasuk saya juga akan kejar LPDP gitu. Termasuk saya di sini karena pasiennya Yudi juga gitu. Saya akan belajar untuk ambil LPDP yang S. Saya selalu menekankan kepada seluruh circle saya untuk menghabiskan kuota gagal di masa muda, karena setiap manusia itu pasti gagal. Pertanyaannya tinggal apakah gagalnya mau dihabisin di awal-awal, di early, atau mau di late. Gitu. Anda mau jadi, kalau Anda seorang gamer, Anda mau menangnya di late game atau di early gitu ya. Kalau di early-nya, di awal-awalnya, wah nggak pernah mau coba dan akhirnya nggak pernah gagal, maka ya kemungkinan besar kegagalannya itu akan datang di future. Sehingga dari saya ya coba-coba aja mumpung masih muda ya teman-teman, cari kesempatan sebanyak-banyaknya, dan investasi leher ke atas itu perlu. Kayak gini, mau berlama-lama ngobrol tentang masa depan 2 jam ya, hampir 2 jam, ini juga adalah investasi bagi kita, investasi leher ke atas. Sekali lagi saya bilang, habiskan kuota gagal kita dari muda, supaya nanti di ending tengah ke ending itu kita insya Allah udah kuota gagalnya udah habis lah, tinggal berhasil. Saya umur 32 teman-teman, 32 menjelang 33, alhamdulillah sudah jadi insya Allah PNS,
dosen di ITERA, S2 berarti, dan S2 saya juga beasiswa meskipun bukan LPDP. Alhamdulillah sampai detik ini saya sudah merasa ada pencapaian, walaupun nanti saya akan ada capaian-capaian lagi yang akan saya targetkan. Tapi poinnya adalah sebelum saya mencapai level ini, saya sudah menghabiskan banyak kuota gagal sebelumnya. Nah, tinggal teman-teman aja pilih. Kalau mau susah payah saat belajar, insya Allah nanti di masa depannya enak. Tapi kalau nggak mau susah payah belajar sekarang, ya siap-siap aja nanggung pedihnya kebodohan tuh di masa depan. Saya rasa itu Miss Bila. Thank you. Saya kembali lagi ke Miss Bila sebagai moderator. Sampai ketemu lagi. Oh ya, di grup saya memang fokusnya ke teman-teman. Kalau saya kontribusi nanti bakal banyak leading teman-teman ngomongin jurnal ilmiah ya, bahas abstrak, bahasa Inggris gitu-gitu. Kita gimana sih ngeliat gramatikalnya secara akademik, secara linguistik, ada materinya, nanti ada modulnya. Kalau teman-teman mau gabung sama Dila, nanti dibikin modulnya free buat teman-teman dari rumah Inggris ya. Oke, silakan Miss Dila. Baik, terima kasih Mister. Oke teman-teman, kita foto dulu yuk, mengabadikan momen ya. Silakan yang bisa on cam, kita foto dulu ya. Akan saya hitung 5, 4, atau ini kalau ada yang mau pakai jilbab dulu gitu ya. Kita mau cuci muka dulu. 5, 4. Yuliner udah oke. 2, 1. Oke. Saya hitung ya. Silahkan berikan senyuman terbaiknya. Oke, sudah. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Dan juga wabil khusus ya buat Mr. Nofri dan juga Kak Yudi. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Dan semoga ikhtiar kita, amin ya robbal alamin, cita terbaik ini diperhitungkan oleh Allah ya. Gitu. Jadi perbanyaklah ikhtiar itu gitu. Biar Allah itu yang memilihkan, oh ternyata siapa tahu gitu ikhtiar yang malam ini kita lakukan itu menjadi jalan untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ini mohon maaf saya selaku moderator ya pada malam hari ini apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Bye. Sampai ngelak loh HP-nya tadi. Bye-bye. Pamit ya.